selamat datang di Good Vibes. Bukan sekadar ruang berbagi informasi, tapi sebuah perjalanan untuk menyingkap lapisan-lapisan makna di balik setiap detik. Mari kita mulai petualangan ini bersama. Di ujung dunia, di bawah selimut awan beku dan langit pucat kebiruan, terbentang sebuah tanah yang luasnya 2 kali lipat dari benua Australia. Ia tak memiliki kota, tak punya desa, tak ada gedung pencakar langit, dan tak ada jalan raya. Hanya dataran es yang membentang tanpa ujung, menciptakan lanskap yang begitu asing bagi naluri manusia. Benua ini sepi, beku, dan tidak ramah. Namun, diam-diam, ia menjadi rebutan. Namanya, Antartika. Sebuah benua putih yang selama jutaan tahun tersembunyi dalam keheningan dan ketidakterjangkauan. Tidak ada manusia yang menetap secara permanen di sana. Tidak ada pemerintahan lokal, tidak ada bendera yang berkibar resmi di atas wilayahnya. Namun justru karena kosong dan tak berpenghuni, Antartika menjadi magnet ambisi manusia. Tidak seperti tempat lain di dunia, Antartika bukan soal batas negara yang ditandai tembok atau pos militer. Ia adalah wilayah yang diselimuti hukum internasional, tetapi penuh celah. Perjanjian Antartika tahun 1959 melarang eksploitasi sumber daya dan aktivitas militer. Namun siapa yang bisa menjamin ketaatannya di tempat sejauh dan sesunyi ini? Inilah teka-teki geopolitik terbesar abad ke-21. Siapa yang benar-benar menguasai Antartika? 7 negara telah secara resmi mengklaim sebagian dari benua ini. Beberapa klaim saling tumpang tindih, dan ada pula yang tak diakui oleh negara lain. Di balik kesepakatan damai dan jargon sains internasional, tersembunyi ketegangan dingin yang tak banyak dibicarakan. Di antara bongkahan es, stasiun riset dari negara-negara kuat dunia berdiri dengan berbagai teknologi canggih. Mereka menyelidiki, mengamati, dan secara perlahan menanamkan pengaruh. China, Amerika Serikat, Rusia, Australia, hingga Argentina, semuanya membangun pos di tanah ini. Mereka mengibarkan bendera dalam diam, menanam instrumen satelit, meneliti es purba, dan mencatat data lingkungan. Namun apa yang dicari sungguh lebih dari sekadar ilmu pengetahuan. Antartika menyimpan minyak, gas, mineral langka, bahkan catatan sejarah bumi yang bisa menentukan masa depan manusia. Dan jika es ini mencair, tak hanya garis pantai dunia yang berubah, tetapi juga peta politik global. Antartika adalah paradoks, tanah tak bertuan yang diam-diam menjadi ladang kompetisi internasional. Dunia menyepakati bahwa benua ini harus tetap damai, namun setiap negara bertindak seolah-olah merekalah yang paling berhak atasnya. Persaingan berlangsung dalam kesunyian, ditutupi dengan senyum diplomasi dan konferensi iklim. Tapi di baliknya, ada strategi, ada spionase, ada klaim yang dipersiapkan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian. Tak ada yang bisa benar-benar memantau Antartika setiap waktu. Udara yang ekstrim dan medan yang ganas membuatnya sulit diakses. Ini menjadikannya tempat yang ideal untuk eksperimen, untuk rahasia, dan untuk rencana jangka panjang. Disinilah NASA menguji teknologi luar angkasa. Disinilah sistem satelit militer diam-diam mengamati dunia. Dan disinilah, pada kedalaman es yang tak tersentuh selama jutaan tahun, tersimpan sejarah bumi dan potensi ancaman iklim terbesar yang belum pernah kita bayangkan. Prolog ini bukan hanya pembuka kisah tentang tempat terdingin di dunia. Ini adalah pintu masuk menuju pertanyaan yang lebih dalam, mengapa tempat yang tampaknya tidak penting justru menjadi sangat penting? Mengapa negara-negara yang bersaing di panggung global juga saling berhadapan diam-diam di Kutub Selatan? Dan apa yang akan terjadi jika batas waktu perjanjian internasional habis dan Antartika tidak lagi menjadi zona damai? Karena pada akhirnya, benua ini mungkin kosong dari manusia, tapi ia tidak kosong dari niat. Antartika adalah ruang hampa kekuasaan yang menanti untuk diisi. Benua yang secara paradoks menjadi simbol dari dunia yang tak pernah cukup luas, cukup kaya, cukup strategis untuk diperebutkan bahkan di tempat paling beku di bumi.
Selamat datang di kisah tentang benua tanpa suara, tanpa pemilik, tapi tidak tanpa pengaruh. Selamat datang di Antartika, tanah sunyi yang sedang diawasi oleh seluruh dunia. Antartika adalah benua terakhir yang ditemukan manusia. Tidak seperti Asia yang menjadi tempat lahir peradaban atau Amerika yang menjadi tanah penjelajahan kolonial sejak abad ke-15. Antartika adalah dunia yang tersembunyi oleh es dan isolasi. Sejak awal, benua ini bukan hanya sulit dijangkau, tetapi juga tak dapat dimengerti oleh pemahaman manusia yang terbiasa dengan hangatnya matahari dan ritme kehidupan. Namun justru karena itu, ia selalu mengundang rasa penasaran yang luar biasa. Sejarah penemuan Antartika tak lepas dari nama-nama besar seperti James Cook, Fabian Gottlieb von Bellingshausen, hingga Ernest Shackleton dan Roald Amundsen. Cook adalah orang pertama yang mendekati lingkar Antartika pada tahun 1773, namun tidak menemukan daratan karena tertutup lautan es. Ekspedisi Bellingshausen dan Mikhail Lazarev dari Rusia pada tahun 1820 diyakini sebagai penjelajah pertama yang melihat daratan Antartika secara langsung. Tapi benua ini tetap menjadi teka-teki selama lebih dari 1 abad setelah itu. Abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah masa Heroic Age of Antarctic Exploration, di mana berbagai ekspedisi dari Inggris, Norwegia, dan negara lain berusaha mencapai kutub selatan. Roald Amundsen, penjelajah Norwegia, adalah orang pertama yang sukses mencapai kutub selatan pada tanggal 14 Desember tahun 1911, mengalahkan ekspedisi Inggris yang dipimpin Robert Falcon Scott. Namun banyak ekspedisi lain gagal, tenggelam, atau mati membeku dalam usaha mengungkap rahasia benua putih ini. Antartika bukan sekadar dataran es. Di balik permukaan beku itu terdapat pegunungan tinggi seperti pegunungan Transantarktika yang membelah benua dari barat ke timur. Ada danau subglasial seperti Danau Vostok yang tersembunyi di bawah lapisan es setebal 4 km dan telah terisolasi selama lebih dari 15 juta tahun. Bahkan ada gunung berapi aktif bernama Gunung Erebus di Pulau Ross yang memuntahkan gas panas ke udara beku Antartika, sebuah pemandangan kontras yang nyaris tak bisa dipercaya. Yang lebih mengejutkan, Antartika juga menyimpan sisa-sisa kehidupan purba. Fosil tumbuhan yang ditemukan di batuan beku menunjukkan bahwa benua ini pernah menjadi bagian dari daratan super besar Gondwana dan memiliki iklim hangat berjuta tahun lalu. Ilmuwan bahkan meyakini bahwa kehidupan mikroba purba yang terperangkap dalam es dapat memberikan petunjuk tentang kehidupan di planet lain. Namun, kehidupan modern di Antartika bukanlah tentang menetap. Tidak ada kota, tidak ada populasi tetap. Yang ada adalah stasiun riset yang dibangun oleh berbagai negara. Stasiun McMurdo, AS, Vostok, Rusia, Concordia, Perancis, Italia, Zhongshan, China, Casey, Australia, semuanya berdiri kokoh di tengah salju dan badai, menjadi titik peradaban kecil dalam kekosongan besar. Di sanalah para ilmuwan tinggal selama berbulan-bulan, menghadapi suhu minus 60 derajat, badai salju yang tak kenal ampun, dan isolasi total dari dunia luar. Antartika mungkin tampak tidur dalam lapisan esnya, namun benua ini sejatinya hidup dalam diamnya, dalam datanya, dalam daya tariknya bagi ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Ia menyimpan rahasia tentang masa lalu planet ini, dan mungkin juga tentang masa depan umat manusia. Karena dalam dunia yang semakin penuh dan rusuh, Antartika tetap menjadi ruang kosong yang menggoda untuk diisi. Dan siapa yang pertama memahaminya, mungkin akan menjadi yang pertama menguasainya. Ketika kita membayangkan Antartika, yang muncul di benak biasanya adalah kedamaian putih tanpa suara. Tapi di balik bentang es yang beku, sesungguhnya sedang berlangsung perebutan wilayah dan pengaruh yang sangat serius. Ini bukan perang dengan senjata, melainkan perang simbol, data, teknologi, dan posisi. Perebutan ini dimulai sejak abad ke-20, ketika eksplorasi Antartika mulai terorganisir dan negara-negara mulai mengklaim wilayah.
7 negara telah mengajukan klaim resmi atas sebagian wilayah Antartika: Argentina, Australia, Chili, Prancis, Selandia Baru, Norwegia, dan Britania Raya. Beberapa klaim ini saling tumpang tindih, terutama di semenanjung Antartika yang dekat dengan Amerika Selatan. Misalnya, wilayah yang diklaim oleh Argentina juga diklaim oleh Britania Raya dan Chili. Namun tidak semua negara mengakui klaim-klaim ini. Amerika Serikat dan Rusia, dua kekuatan besar dunia, tidak mengakui klaim teritorial manapun di Antartika. Mereka menolak klaim negara lain dan menjaga opsi untuk mengklaim wilayah sendiri di masa depan. Ini menciptakan suasana diplomasi yang rapuh. Di permukaan tampak damai, tetapi di dalamnya penuh potensi konflik. Titik temu dari semua ini adalah Traktat Antartika, yang ditandatangani pada tahun 1959 dan mulai berlaku pada 1961. Traktat ini ditandatangani oleh 12 negara pertama yang aktif dalam eksplorasi Antartika saat itu, termasuk AS dan Uni Soviet. Isinya adalah, Antartika hanya boleh digunakan untuk tujuan damai, tidak boleh ada aktivitas militer, dilarang melakukan uji senjata nuklir atau pembuangan limbah radioaktif. Penelitian ilmiah bebas dilakukan dan hasilnya harus dibagikan secara internasional. Traktat ini dianggap sebagai salah satu keberhasilan terbesar diplomasi internasional. Tapi seperti semua kesepakatan, ia memiliki batas waktu dan banyak celah. Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kebutuhan dunia akan energi dan mineral langka, banyak negara mulai menaruh perhatian kembali ke Antartika. Traktat Antartika tidak membatalkan klaim wilayah, hanya membekukannya sementara. Jika traktat ini berakhir atau dibatalkan, semua klaim bisa kembali aktif dan perebutan nyata bisa dimulai. Tak hanya negara pengklaim, negara-negara seperti Tiongkok dan India yang tidak memiliki klaim resmi pun kini aktif membangun stasiun riset dan memperkuat kehadiran di wilayah strategis. Tiongkok, misalnya, telah membangun 4 stasiun riset dan berencana membuka yang kelima. Aktivitasnya diawasi ketat karena beberapa stasiunnya dekat dengan wilayah strategis dan memiliki fasilitas komunikasi satelit yang sangat canggih. Amerika Serikat tetap menjadi pemain utama. Stasiun McMurdo adalah fasilitas terbesar di Antartika, lengkap dengan pelabuhan, landasan pesawat, dan sistem logistik yang canggih. McMurdo terkoneksi dengan stasiun Amundsen Scott di Kutub Selatan melalui konvoi kendaraan salju yang menempuh perjalanan berminggu-minggu. Kedua stasiun ini juga terhubung melalui sistem komunikasi satelit yang sangat canggih, menjadikannya pusat intelijen dan sains sekaligus. Sementara itu, Rusia menjalankan berbagai proyek pengeboran es dan riset geologi di wilayahnya, terutama di sekitar stasiun Vostok. Mereka juga mengembangkan infrastruktur logistik yang memungkinkan akses lebih cepat ke dalam benua, sesuatu yang sangat penting untuk memperluas kehadiran jangka panjang. Tapi pertanyaannya tetap, mengapa semua negara begitu tertarik? Jawabannya ada pada dua hal, sumber daya dan posisi strategis. Di bawah es Antartika, diperkirakan terdapat cadangan minyak, gas alam, dan mineral langka seperti uranium, emas, dan logam tanah jarang. Selama ini eksplorasi belum dilakukan secara terbuka karena dibatasi traktat, tetapi teknologi citra satelit dan radar penembus es mulai membuka rahasia ini sedikit demi sedikit. Selain itu, posisi Antartika sangat strategis untuk pengamatan satelit, eksperimen iklim, dan bahkan sistem komunikasi global. Banyak negara menggunakan wilayah ini sebagai tempat uji coba sistem pengawasan dan penelitian luar angkasa. Di tengah semua ini, dunia masih berpegang pada kesepakatan damai. Tapi waktu terus berjalan. Tahun 2048 akan menjadi tahun penting karena saat itu Protokol Madrid yang melarang eksploitasi sumber daya di Antartika bisa ditinjau kembali dan bahkan diubah. Jika itu terjadi, persaingan akan berubah dari diam-diam menjadi terbuka. Antartika bukan lagi sekadar laboratorium alam. Ia adalah medan tempur sunyi yang sedang dikalkulasi oleh kekuatan besar dunia.
Perebutan telah dimulai, hanya saja belum dengan senjata, tapi dengan data, ekspedisi, dan klaim diplomatik. Dan dunia hanya bisa berharap bahwa kedamaian yang selama ini terjaga tidak mencair bersama lapisan esnya. Di atas permukaan, Antartika tampak seperti negeri mati. Es yang menutupi hampir seluruh daratannya membentuk dinding dingin setinggi ribuan meter. Angin menusuk, suhu ekstrim, dan kondisi medan yang hampir tidak bisa dilalui seolah menjauhkan manusia dari niat mengeksplorasinya lebih dalam. Tapi seperti gunung es yang tersembunyi sebagian besar tubuhnya di bawah air, Antartika menyimpan rahasia di balik permukaan putihnya, kekayaan yang menggoda hasrat ekonomi global. Apa yang terkubur di balik es? Sejak awal abad ke-20, para peneliti dan ahli geologi menduga bahwa Antartika menyimpan mineral dalam jumlah besar. Beberapa hasil survei dari pesawat dan satelit menunjukkan tanda-tanda keberadaan besi dan tembaga, terutama di daerah Transantarctic Mountains dan Victoria Land. Batu bara ditemukan dalam jumlah besar di dataran tinggi Queen Maud dan pegunungan Prince Charles. Minyak dan gas alam kemungkinan besar berada di bawah dasar laut di sekitar Laut Ross dan Laut Weddell. Logam tanah jarang, seperti neodymium dan dysprosium, yang sangat penting bagi industri teknologi tinggi. Namun, semua itu masih berupa potensi. Aktivitas pengeboran berskala besar belum bisa dilakukan karena larangan eksploitasi berdasarkan Protokol Madrid tahun 1991. Yang melarang aktivitas ekstraktif hingga minimal tahun 2048. Meski begitu, negara-negara tidak tinggal diam. Banyak ekspedisi geologi dan pemetaan mineral dilakukan dengan alasan penelitian ilmiah. Namun sulit membedakan antara riset murni dan persiapan untuk eksploitasi di masa depan. Disinilah Antartika kembali menunjukkan paradoksnya, tempat yang dilindungi atas nama kedamaian, tapi dipetakan secara agresif oleh negara-negara yang ingin menjadi yang pertama jika pintu larangan terbuka. Antartika dianggap sebagai salah satu lokasi terakhir yang belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ladang energi. Selain minyak dan gas, banyak peneliti mengarahkan perhatian pada potensi energi terbarukan di wilayah ini. Angin kutub selatan sangat kuat dan konsisten. Turbin angin besar bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar jika teknologi dapat mengatasi kondisi beku ekstrim. Sinar matahari musim panas yang berlangsung 24 jam bisa menjadi basis pembangunan panel surya skala besar, terutama di wilayah pesisir yang lebih stabil. Teknologi bioenergi, dengan mengekstrak energi dari mikroorganisme dan ganggang purba yang hidup di danau subglasial seperti Danau Vostok. Namun semua ide ini masih berada dalam tahap konsep. Tidak ada infrastruktur untuk mendukung pembangunan energi di Antartika secara berkelanjutan, bukan karena tak mungkin, tetapi karena larangan dan biaya. Akan tetapi, negara-negara yang membangun pangkalan permanen sejatinya sedang melatih kemampuan logistik mereka untuk menghadapi kemungkinan masa depan yang sangat nyata, saat Antartika tidak lagi menjadi kawasan bebas eksploitasi. Satu hal yang tak banyak dibicarakan namun sangat strategis adalah air bersih. Antartika menyimpan sekitar 70% dari seluruh air tawar di dunia dalam bentuk es. Jika suatu hari dunia benar-benar menghadapi krisis air bersih, maka bongkahan es Antartika bisa menjadi sumber daya yang sangat berharga, baik untuk dijual sebagai air murni, atau bahkan dicairkan dan dikirim ke wilayah-wilayah kering di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Sudah ada eksperimen dan simulasi dalam skala kecil tentang cara mengevakuasi gunung es dan menderek blok es raksasa ke daerah tandus. Proyek seperti itu memang belum terjadi di Antartika, tapi sudah diuji coba dari Greenland ke Dubai. Jika berhasil dan layak secara ekonomi, Antartika bisa menjadi sumber air internasional yang dikomodifikasi. Namun potensi ini juga menyimpan risiko. Siapa yang berhak mengambil es itu? Bagaimana membaginya secara adil? Dan bagaimana menjaga keseimbangan ekologis Antartika jika proses pencairan dilakukan secara sistematis?
Ada aspek lain yang jarang dibahas tetapi sangat penting, bioprospeksi. Antartika menjadi rumah bagi mikroorganisme unik yang mampu bertahan hidup di suhu ekstrim. Mikroba ini memiliki potensi besar dalam riset medis dan bioteknologi. Enzim dari mikroba ekstremofil dapat digunakan dalam industri makanan, deterjen, dan pengolahan limbah. Potensi untuk pengembangan antibiotik baru yang tahan terhadap mutasi bakteri. Studi DNA organisme purba dapat memberikan informasi evolusioner penting untuk sains dan rekayasa genetika. Perusahaan farmasi multinasional mulai memperhatikan ini. Mereka bermitra dengan universitas dan lembaga riset yang memiliki akses ke stasiun Antartika untuk mengumpulkan sampel. Namun, karena belum ada hukum paten yang jelas di wilayah ini, terjadi kekosongan legal yang rawan dieksploitasi. Siapa yang akan memiliki hak atas penemuan genetik dari mikroba yang ditemukan di Antartika? Strategi banyak negara terhadap Antartika bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang. Meski eksploitasi tidak diperbolehkan sekarang, tidak berarti tidak akan terjadi. Dengan membangun stasiun, memperkuat kehadiran, dan mengumpulkan data, negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, Amerika Serikat, dan Australia tengah menyiapkan diri untuk masa depan. Dalam praktiknya, ini seperti membangun hak moral atas wilayah tertentu. Negara yang lebih dulu hadir, lebih lama tinggal, dan lebih aktif meneliti akan punya posisi tawar yang lebih kuat jika terjadi renegosiasi perjanjian di masa mendatang. Ini juga menjelaskan mengapa banyak fasilitas riset dilengkapi dengan infrastruktur militer tersembunyi, sistem radar, komunikasi enkripsi, bahkan jalur logistik semi-permanen yang memungkinkan pengiriman cepat dari daratan utama. Semua ini menandakan bahwa Antartika bukan sekadar laboratorium alam, tapi pangkalan pengaruh masa depan. Meski menyimpan kekayaan besar, eksploitasi Antartika bukan tanpa risiko. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa membuka wilayah ini untuk pertambangan atau pengeboran bisa menjadi bencana ekologis global. Gangguan terhadap lapisan es dapat mempercepat mencairnya kutub. Aktivitas industri bisa mencemari habitat unik yang belum pernah disentuh. Perubahan ekosistem bisa merusak keberadaan spesies langka seperti pinguin kaisar, anjing laut Weddell, dan krill Antartika yang menjadi fondasi rantai makanan laut. Tak hanya itu, lapisan es Antartika juga menyimpan gas metana dalam jumlah besar. Jika terganggu dan dilepaskan ke atmosfer, dapat mempercepat pemanasan global secara eksponensial. Inilah dilema besar Antartika, antara potensi ekonomi yang menggiurkan dan kewajiban moral untuk melindunginya. Kekayaan Antartika bukanlah khayalan, ia nyata, tapi terbungkus dalam perjanjian, larangan, dan rasa takut akan dampaknya. Namun sejarah menunjukkan bahwa larangan selalu diuji, dan kesepakatan internasional bisa goyah di bawah tekanan ekonomi dan geopolitik. Jika batas waktu Protokol Madrid tiba, siapa yang akan pertama kali membuka pintu tambang beku itu? Dan siapa yang akan membayar harganya? Kita akan menelusuri bagaimana perlombaan menuju masa depan di Antartika perlahan berubah menjadi panggung baru perang dingin. Bukan dengan peluru, tapi dengan drone, satelit, dan sinyal-sinyal senyap dari langit kutub. Di mata dunia, Antartika adalah surga ilmu pengetahuan. Benua yang nyaris steril dari pengaruh manusia ini menjadi laboratorium alam terbesar di planet ini. Disinilah para ilmuwan mempelajari perubahan iklim, evolusi geologi bumi, kehidupan mikroba ekstrim, hingga jejak atmosfer purba yang tersimpan dalam lapisan es. Tapi di balik semua pencapaian sains yang membanggakan itu, ada satu realitas yang tak bisa diabaikan. Penelitian ilmiah seringkali hanya menjadi topeng dari ambisi yang jauh lebih besar, kekuasaan. Sejak diberlakukannya Traktat Antartika, negara-negara peserta diwajibkan untuk menggunakan wilayah ini hanya untuk tujuan damai dan ilmiah. Tak boleh ada kegiatan militer, apalagi eksploitasi sumber daya. Namun justru karena batasannya itu, riset ilmiah menjadi satu-satunya jalan legal untuk hadir dan bertahan di Antartika. Maka tak heran,
Banyak negara berlomba membangun stasiun riset sebagai bentuk soft power yang sah dan tidak menimbulkan kecurigaan secara langsung. Sains yang bercabang tujuan. Setiap negara besar punya stasiun risetnya masing-masing. Tapi di balik tembok stasiun itu, siapa yang tahu benar apa yang sedang dilakukan? Tiongkok, misalnya, negara ini dikenal sangat ambisius dalam memperluas jaringan stasiun risetnya. Salah satu yang paling mencolok adalah stasiun Taishan, yang dibangun di dataran Princess Elizabeth. Secara resmi, stasiun ini ditujukan untuk observasi geomagnetik dan iklim. Namun, stasiun ini juga memiliki perangkat komunikasi satelit dan radar permukaan yang sangat canggih. Para pengamat militer mencurigai bahwa beberapa perangkat tersebut memiliki kemampuan ganda, bisa digunakan untuk sains, tapi juga untuk pengintaian strategis. Amerika Serikat pun tidak kalah ambisius. Selain menjalankan stasiun terbesar, McMurdo, mereka juga mengelola Amundsen Scott South Pole Station, stasiun yang terletak tepat di Kutub Selatan. Posisi ini bukan hanya simbolis, tapi juga sangat strategis. Di sanalah teleskop neutrino terbesar di dunia, ICCB, dibangun. Tujuannya untuk mempelajari partikel-partikel subatom dari luar angkasa. Tapi di dunia di mana teknologi militer dan luar angkasa saling tumpang tindih, tak sedikit yang bertanya-tanya, apakah proyek ini murni sains, atau ada unsur pertahanan di baliknya? Rusia juga aktif dalam riset ilmiah. Proyek pengeboran di Danau Vostok, danau purba yang terkubur di bawah 4 km lapisan es, menjadi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah ilmiah manusia. Tapi seiring dengan kegiatan pengeboran itu, Rusia juga memperkuat kehadiran logistik dan infrastrukturnya, termasuk jalur suplai udara dan darat yang bisa digunakan untuk kebutuhan non-sipil. Perlombaan teknologi dan spionase. Di Antartika, teknologi adalah senjata. Setiap alat sensor, radar, drone, dan sistem komunikasi satelit yang dibawa ke benua ini bisa berfungsi ganda. Satu sisi untuk mengamati atmosfer atau pengaruh sinar kosmik, di sisi lain bisa untuk memonitor aktivitas militer di seluruh belahan bumi bagian selatan. Beberapa analis keamanan bahkan menyebut bahwa Antartika kini menjadi mata tersembunyi dunia. Posisi kutub membuatnya ideal untuk mengamati lintasan satelit bumi dan sinyal komunikasi. Tak sedikit negara yang memanfaatkan fasilitas riset mereka untuk menguji sistem navigasi, komunikasi kuantum, bahkan drone antar benua yang tahan cuaca ekstrim. Meski semua itu dibungkus dalam bendera diplomasi ilmiah, faktanya Antartika adalah salah satu tempat paling strategis di dunia untuk eksperimen teknologi rahasia. Sejumlah bocoran laporan intelijen bahkan menyebut adanya aktivitas pencitraan radar berfrekuensi tinggi yang dapat digunakan untuk memindai kontur bawah permukaan es. Jika benar, maka riset ini bukan hanya tentang geologi, tapi juga eksplorasi sumber daya tersembunyi yang dilarang oleh Protokol Madrid. Salah satu keunikan Antartika adalah kolaborasi internasional yang sangat intens. Di Concordia Station, misalnya, ilmuwan Perancis dan Italia hidup berdampingan selama musim dingin yang brutal, melakukan studi tentang adaptasi manusia di lingkungan ekstrim sebagai persiapan untuk misi ke Mars. Di stasiun Yangbogo milik Korea Selatan, ilmuwan dari berbagai negara Asia melakukan penelitian iklim bersama. Tapi di balik kolaborasi itu, selalu ada kepentingan masing-masing negara yang tersembunyi rapi di balik proposal penelitian. Para diplomat menyebutnya sebagai kooperasi penuh perhitungan, semacam simbiosis mutualisme, di mana negara-negara tetap bekerja sama demi menjaga status quo dan menghindari konflik terbuka, namun tidak pernah benar-benar melepaskan ambisi masing-masing. Tidak jarang pula, kolaborasi ini menjadi medan soft espionage, di mana satu negara memantau aktivitas teknologi negara lain melalui kerjasama ilmiah yang terlihat sah. Pertukaran data seringkali tidak sepenuhnya transparan, dan tak jarang, hasil penelitian yang sangat krusial tidak diumumkan ke publik, melainkan disimpan untuk kepentingan nasional. Pameran kekuatan yang halus. Setiap pembangunan stasiun baru,
ekspedisi besar, atau proyek riset ambisius di Antartika, sesungguhnya adalah bentuk unjuk kekuatan. Negara yang mampu membangun fasilitas besar, mendatangkan tim ilmuwan, dan menjalankan logistik dalam cuaca ekstrim menunjukkan bahwa mereka punya kapasitas teknologi dan ekonomi tinggi. Dan dalam konteks geopolitik, ini adalah pesan yang sangat kuat. Tiongkok, misalnya, tidak hanya membangun stasiun, tapi juga mengoperasikan kapal pemecah es dan pesawat pengintai kutub yang memungkinkan mereka bergerak leluasa di sekitar benua. Amerika Serikat merespons dengan memperkuat infrastruktur McMurdo dan sistem pesawat kargo kutubnya. Australia memperbaharui stasiun Casey dan menyiapkan armada drone cuaca. Semua ini bukan hanya tentang data cuaca atau struktur es. Ini adalah simbol dominasi. Siapa yang paling siap menghadapi Antartika akan paling siap menghadapi masa depan dunia. Sains sebagai investasi masa depan. Dalam jangka panjang, apa yang dilakukan negara-negara di Antartika hari ini akan menjadi aset strategis di masa depan. Data iklim purba, peta geologi, struktur es bawah tanah, dan potensi sumber daya akan menjadi kunci dalam menyusun klaim jika Traktat Antartika berakhir atau direvisi. Setiap ekspedisi hari ini adalah investasi politik esok hari. Setiap peta bawah permukaan yang berhasil digambar, setiap model cuaca yang dikembangkan adalah modal diplomasi dan negosiasi. Maka wajar jika negara-negara besar berlomba bukan hanya untuk menemukan sesuatu, tapi untuk membuktikan bahwa mereka lebih dahulu hadir dan bekerja di sana. Selama berabad-abad, Antartika tampak seperti lanskap yang tandus. Tidak ada hutan, tidak ada tambang emas yang mencuat, tidak ada ladang minyak menghitamkan horizon. Namun berkat perkembangan teknologi geologi dan pencitraan satelit, satu kebenaran mulai terbuka. Di bawah es setebal 4 km itu, tersembunyi kekayaan yang bisa mengubah peta ekonomi dunia. Hasil survei geologi oleh British Antarctic Survey, Russian Academy of Sciences, hingga NASA menunjukkan bahwa lapisan kerak bumi di bawah Antartika memiliki struktur serupa dengan benua-benua lain. Ada cekungan minyak, ada endapan batu bara, ada cadangan logam langka, bahkan deposit gas metana beku di bawah laut. Dalam bahasa sederhana, Antartika adalah benua yang tidak hanya kaya, tapi juga perawan, belum tersentuh karena larangan eksploitasi dari Protokol Madrid 1991. Namun, larangan itu hanya berlaku hingga tahun 2048. Dan setelahnya, dunia bisa berubah drastis. Sejumlah laporan rahasia menyebut bahwa kawasan Wilkes Land di Antartika Timur diduga menyimpan salah satu cadangan minyak terbesar di bawah es. Lokasi ini berada dalam klaim Australia, namun juga menjadi perhatian Amerika Serikat dan Rusia. Sementara itu, endapan batu bara kuno ditemukan di sekitar pegunungan Transantartika, menjadi bukti bahwa benua ini dulu memiliki ekosistem tropis jutaan tahun lalu. Tak hanya itu, indikasi keberadaan rare earth elements, logam tanah jarang yang digunakan untuk teknologi tinggi seperti baterai, semikonduktor, hingga pesawat tempur, membuat negara-negara seperti Tiongkok dan Jepang mulai mencermati potensi ekonomi Antartika lebih serius. Bayangkan sebuah wilayah seluas 2 kali lipat Eropa, yang belum dibagi, belum dieksploitasi, namun sangat kaya. Jika dibiarkan begitu saja, potensi konflik sangat mungkin meledak, terlebih ketika dunia sedang berada dalam krisis energi, krisis pangan, dan ketegangan geopolitik lintas benua. Tapi bukan hanya logam dan minyak, air tawar adalah komoditas paling langka di masa depan. Dan Antartika menyimpan sekitar 70% air tawar di seluruh planet bumi, tersimpan dalam bentuk es. Di tengah krisis iklim global, ketika banyak negara mulai mengalami kekeringan permanen dan cadangan air tanah menyusut drastis, es Antartika bisa menjadi mata uang baru. Sudah ada ide gila yang pernah dicetuskan oleh para industrialis, memotong gunung es raksasa, lalu menariknya ke negara-negara kering seperti Uni Emirat Arab atau Australia Barat untuk diambil airnya. Meskipun hingga kini ide itu belum pernah dijalankan,
bukan karena tidak mungkin, tetapi karena masih ditahan oleh traktat internasional. Namun ketika traktat itu habis masa berlakunya, dan air menjadi lebih mahal daripada emas, ide gila bisa berubah menjadi kebijakan nasional. Siapa yang sudah bersiap? Meski eksploitasi masih dilarang, tapi persiapan diam-diam sudah berjalan. Tiongkok telah mengembangkan armada pemecah es generasi baru dengan kemampuan ekspedisi berat dan muatan industri. Rusia memiliki kapal nuklir Arktika yang bisa menjelajah dan beroperasi di wilayah beku selama berbulan-bulan tanpa dukungan luar. Amerika Serikat memodernisasi sistem pemetaan digital bawah es lewat proyek NASA's Operation Icebreak. Australia, yang mengklaim hampir 42% daratan Antartika, telah membentuk sistem hukum domestik untuk mengatur eksploitasi sumber daya di wilayah klaim mereka jika suatu saat traktat Antartika dibuka kembali. Hal serupa dilakukan oleh Chili dan Argentina, dua negara Amerika Latin yang memiliki sejarah ekspedisi panjang di Kutub Selatan. Tapi langkah paling mencolok dilakukan Jepang, yang tidak secara formal mengklaim wilayah, namun secara aktif mengembangkan teknologi robot bawah laut dan pengeboran cryo drilling, teknologi yang akan sangat krusial jika eksplorasi sumber daya benar-benar dilakukan di bawah es kutub. Jika diamati dari luar, semua negara tampak kompak mendukung pelestarian Antartika. Tapi di balik pidato diplomatis dan perjanjian damai, terjadi perlombaan senyap untuk menempatkan pion-pion strategi di seluruh benua. Di forum internasional seperti Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM, banyak negara menyerukan perdamaian abadi dan penelitian untuk masa depan umat manusia. Tapi di lapangan, mereka membangun pangkalan, memperkuat logistik, bahkan melakukan pengintaian wilayah. Ini bukan hanya soal eksplorasi sumber daya, tapi tentang posisi tawar masa depan. Ketika 2048 datang dan klausul protokol Madrid bisa dinegosiasikan ulang, siapa yang telah memiliki data paling lengkap, teknologi paling maju, dan kehadiran paling stabil di Antartika akan menjadi pemain utama dalam perebutan kekayaan benua es ini. Beberapa insiden sudah pernah memanaskan suasana. Pada tahun 2006, Australia menolak akses pesawat militer Amerika Serikat yang ingin menyalurkan logistik ke pangkalan riset mereka, dengan alasan bahwa pesawat itu membawa peralatan non-sipil. Tahun 2014, drone pengintai tak dikenal terlihat terbang rendah di sekitar stasiun Zhongshan milik Tiongkok. Dan pada tahun 2022, laporan dari LSM Lingkungan menyebut adanya pengeboran ilegal di area tidak jauh dari klaim Norwegia, meski tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Semua kejadian ini cepat ditutup atau dibantah. Tapi bagi para analis, ini bukan hanya insiden, melainkan sinyal awal dari apa yang bisa menjadi konflik berskala besar di masa depan. Ketika saatnya tiba, apakah umat manusia akan tetap mempertahankan Antartika sebagai wilayah damai terakhir di bumi? Ataukah akan menjadikannya ladang perburuan sumber daya terakhir? Jawabannya bergantung pada moral dan kepentingan global. Jika krisis dunia memburuk, jika harga energi dan air melambung tinggi, maka godaan untuk menjarah kekayaan Antartika akan terlalu besar untuk diabaikan. Dan seperti sejarah selalu mengajarkan kita, ketika moral berhadapan dengan kekuasaan dan keuntungan, moral sering menjadi yang pertama dikorbankan. Antartika mungkin tidak memiliki penduduk tetap, pemerintahan, atau bendera. Tapi bukan berarti benua ini bebas dari urusan politik. Justru sebaliknya, ia adalah salah satu wilayah paling diperebutkan secara diam-diam dalam sejarah diplomasi modern. Semua itu dimulai dari satu dokumen yang telah menjaga perdamaian selama lebih dari 6 dekade, Traktat Antartika 1959. Namun dunia berubah. Perubahan iklim, krisis energi, persaingan global, dan kecanggihan teknologi membuat aturan-aturan lama mulai terasa sempit. Di balik layar diplomasi, perang lobi global kini sedang berlangsung, bukan dengan senjata, tapi dengan pasal-pasal, data ilmiah, dan agenda tersembunyi.
Traktat Antartika pertama kali ditandatangani oleh 12 negara pada tahun 1959 dan mulai berlaku pada 1961. Tujuan utamanya sederhana namun revolusioner, menjaga Antartika untuk tujuan damai dan ilmiah, serta membekukan semua klaim teritorial yang ada. Dalam dunia yang waktu itu masih berkecamuk dalam Perang Dingin, traktat ini menjadi semacam zona netral global. Tidak boleh ada militer, tidak boleh ada senjata nuklir, tidak boleh ada klaim baru, dan semua aktivitas harus transparan dan bisa diawasi oleh negara lain. Sebuah utopia diplomasi di ujung dunia. Kini, lebih dari 54 negara telah bergabung dalam sistem ini. Tapi dari semua itu, hanya 29 negara yang punya hak suara penuh. Mereka disebut konsultatif parties karena memiliki stasiun ilmiah aktif di Antartika. Namun meski terlihat adil, realitasnya tidak sesederhana itu. Traktat Antartika memang dibangun atas dasar konsensus. Tapi tidak semua negara punya kekuatan yang sama. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Australia, dan Inggris memiliki kehadiran logistik, ilmiah, dan finansial yang jauh lebih besar dibanding negara kecil seperti Ekuador atau Bulgaria. Dalam forum-forum konsultatif tahunan seperti Antarctic Treaty Consultative Meeting, ATCM, suara teknis mungkin setara, tapi kekuatan lobi dan pengaruh sangat timpang. Negara dengan banyak data ilmiah, sistem pengamatan, dan jaringan akademik global bisa dengan mudah memengaruhi agenda. Inilah yang disebut para pengamat sebagai dominasi melalui sains, di mana diplomasi dibungkus dengan riset. Pada tahun 1991, sebagai respons atas ancaman eksploitasi sumber daya, negara-negara anggota menandatangani Protokol Madrid, sebuah perjanjian lingkungan hidup yang melarang semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Antartika. Protokol ini membuat Antartika menjadi taman alam global terbesar di bumi. Namun di pasal 25 protokol itu, tersimpan sebuah kunci masa depan. Setelah 50 tahun, mulai tahun 2048, protokol ini dapat direvisi oleh 2/3 negara dengan hak suara penuh. Ini berarti bahwa larangan eksploitasi bisa dicabut, direvisi, atau dinegosiasikan ulang. Dan saat ini, lobi-lobi untuk 2048 sudah dimulai secara diam-diam namun sangat intens. Negara-negara besar tidak menunggu tahun 2048 datang begitu saja. Mereka membentuk koalisi, jaringan riset, dan perjanjian bilateral yang tujuannya tidak hanya ilmiah, tapi juga memengaruhi arah kebijakan masa depan. Tiongkok dan Rusia, misalnya, mulai aktif membentuk poros kutub dalam berbagai forum. Mereka menyuarakan pentingnya akses berkeadilan atas sumber daya global dan menolak dominasi negara-negara barat dalam sains Antartika. Amerika Serikat dan Australia, sebaliknya, terus menekankan perlunya mempertahankan Protokol Madrid sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Tapi di saat bersamaan, mereka mengumpulkan data geologi dan potensi sumber daya secara masif. Uni Eropa, lewat negara seperti Jerman, Perancis, dan Norwegia, fokus pada kebijakan konservasi dan zona perlindungan laut. Namun mereka juga memperkuat kehadiran riset kelautan yang dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi di masa depan. Bukan hanya negara, organisasi lingkungan hidup global seperti Greenpeace dan WWF juga memainkan peran penting dalam politik Antartika. Mereka melakukan kampanye besar-besaran untuk melindungi wilayah ini dari ekspansi ekonomi dan militer. Bahkan mereka mendesak dibentuknya Marine Protected Area, MPA, yang meliputi jutaan kilometer persegi perairan Antartika. Namun di balik idealisme itu, muncul tuduhan bahwa sebagian NGO juga menerima dana dari negara atau perusahaan tertentu untuk mempengaruhi opini publik dan arah kebijakan internasional. Dengan kata lain, bahkan perang hijau pun bisa menjadi alat geopolitik terselubung. Di era informasi, data adalah senjata diplomasi.
Negara yang memiliki data paling lengkap tentang Antartika akan menjadi pihak yang paling kuat dalam proses negosiasi tahun 2048 nanti. Inilah sebabnya perlombaan data berlangsung diam-diam namun brutal. Setiap tahun, ribuan sensor, satelit, drone, dan ekspedisi dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang kedalaman es, struktur geologi, pergerakan gletser, dan biodiversitas laut dalam. Semua ini bukan hanya untuk jurnal ilmiah, tapi sebagai modal negosiasi di masa depan. Sains tidak lagi netral, ia telah menjadi alat tawar politik global. Beberapa pemikir geopolitik bahkan melihat Antartika sebagai cermin dari tatanan dunia masa depan. Apakah dunia bisa mengatur wilayah tanpa penduduk dan tanpa kedaulatan nasional secara damai dan adil? Ataukah akhirnya hukum rimba tetap berlaku? Siapa kuat, dia yang menang. Jika dunia gagal menjaga netralitas Antartika, maka itu akan menjadi tanda bahwa planet ini telah kehilangan harapan akan kerjasama global yang tulus. Tapi jika dunia berhasil mempertahankan Antartika sebagai warisan bersama, maka itu akan menjadi satu-satunya kisah sukses diplomasi internasional dalam sejarah modern. Sebelum ada stasiun penelitian canggih, satelit pengintai, atau misi diplomatik, Antartika adalah teka-teki putih raksasa. Benua ini memanggil para petualang dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang haus akan ketidakmungkinan. Namun tidak semua yang datang pulang kembali. Dalam senyapnya badai salju dan keheningan es, Antartika menelan lebih banyak nyawa manusia dibanding yang dicatat sejarah. Sebelum abad ke-19, peta dunia tidak mengenal Antartika. Beberapa pemikir klasik dari zaman Ptolemeus menduga bahwa bumi harus memiliki benua penyeimbang di kutub selatan agar tidak terguling, sebuah pemikiran logis dalam kosmologi kuno. Tapi itu hanyalah hipotesis tanpa bukti. Barulah pada awal tahun 1820-an, 3 ekspedisi secara terpisah dari Inggris, Kapten Edward Bransfield, Rusia, Kapten Fabian von Bellingshausen, dan Amerika Serikat, Kapten Nathaniel Palmer, mengklaim telah melihat daratan putih tak dikenal di ujung dunia. Namun pencatatan mereka tertutup kabut tebal sejarah. Yang pasti, setelah era itu dimulai, Antartika menjadi tujuan obsesi. Tapi tak seperti Everest yang menjulang atau Amazon yang liar, benua ini adalah sunyi dan dingin mutlak. Tidak ada tempat berteduh, tidak ada makanan alami, dan suhu bisa turun ke minus 70 derajat dalam badai salju. Tahun 1911 menjadi babak epik dalam sejarah eksplorasi dunia, perlombaan menuju kutub selatan. Di satu sisi, Roald Amundsen, pelaut Norwegia, pragmatis dan dingin. Ia menggunakan kereta luncur anjing, mengenakan pakaian bulu seperti orang Inuit, dan mengatur rute dengan presisi. Di sisi lain, Kapten Robert Falcon Scott, seorang perwira Inggris yang patriotik dan penuh semangat. Ia memakai kereta motor awal, lalu beralih ke manusia sebagai penarik beban. Ia percaya pada kekuatan tekad dan kehormatan. Amundsen tiba lebih dulu di Kutub Selatan pada tanggal 14 Desember tahun 1911. Ketika Scott dan timnya tiba 33 hari kemudian, mereka hanya menemukan bendera Norwegia dan catatan kekalahan. Namun tragedi sesungguhnya belum dimulai. Dalam perjalanan pulang, satu demi satu anggota tim Scott tumbang karena kedinginan, kelaparan, dan kelelahan. Tubuh terakhir mereka ditemukan membeku dalam tenda kecil, dengan catatan harian yang masih bisa dibaca. Scott menulis, "For God's sake, look after our people." Satu kalimat itu, sunyi, dingin, dan putus asa, menjadi simbol kekalahan manusia di hadapan Antartika. Sir Douglas Mawson, ilmuwan dan penjelajah dari Australia, memimpin ekspedisi tahun 1911 ke Antartika Timur. Tapi perjalanannya berubah menjadi kisah bertahan hidup yang mengerikan. Setelah kehilangan 2 rekan tim, salah satunya tewas bersama semua perbekalan saat jatuh ke dalam jurang es. Mawson berjalan lebih dari 160 km sendirian, dalam badai,
dengan kulit mengelupas dan tubuh hampir hancur. Ia sempat memakan anjing penarik luncurnya, hanya untuk menemukan bahwa hati mereka mengandung vitamin A berlebih yang meracuni tubuhnya. Ia bertahan selama berminggu-minggu, tiba di pangkalan tepat saat kapal penjemput baru saja meninggalkan pantai. Ia harus menunggu 1 tahun lagi untuk bisa pulang. Wajahnya saat tiba kembali ke Australia tak pernah sama. Mawson telah melihat sisi paling gelap dari benua putih. Meski zaman berubah, Antartika tetap menyimpan misteri. Pada tahun 2000, seorang ilmuwan Rusia bernama Dr. Sergei Kolesnikov hilang dalam badai saat melakukan pengeboran es dekat stasiun Vostok. Meski tim pencarian dikerahkan, tubuhnya tak pernah ditemukan. Ia diyakini terkubur dalam lapisan es dan menjadi bagian dari sejarah Antartika selamanya. Tahun 2016, seorang peneliti AS dari McMurdo Station meninggal dunia akibat kecelakaan salju saat menuju stasiun pemantauan cuaca otomatis. Cuaca ekstrim membuat helikopter penyelamat tak bisa dikirim hingga 2 hari kemudian. Dan pada 2021, drone penelitian milik Jepang mengirimkan sinyal terakhir dari kedalaman Laut Ross, tepat sebelum badai magnetik menghantam wilayah itu. Drone senilai jutaan dolar itu hilang dan belum pernah ditemukan kembali. Beberapa menyebutnya sebagai kecelakaan sistemik, sebagian lagi mengaitkannya dengan eksperimen bawah laut yang dirahasiakan. Menurut data tidak resmi, lebih dari 1.200 orang telah kehilangan nyawa dalam eksplorasi dan penelitian di Antartika sejak awal abad ke-20. Sebagian besar akibat hipotermia, kecelakaan teknis, atau badai es yang tidak terduga. Namun karena hukum internasional melarang penggalian atau pengangkatan jenazah secara besar-besaran, banyak korban tetap berada di bawah salju dan es, menjadi bagian dari lanskap beku. Beberapa pangkalan penelitian memiliki tugu peringatan diam-diam, diukir dengan nama-nama yang tidak banyak diketahui dunia. Tapi bagi mereka yang pernah tinggal di Kutub Selatan, nama-nama itu bukan hanya statistik, mereka adalah bukti bahwa Antartika menuntut harga yang sangat mahal dari setiap langkah manusia. Lebih dari sekadar kuburan manusia, Antartika juga menyimpan rahasia biologis dan sejarah purba yang tak terhitung. Es yang membeku selama ratusan ribu tahun menyimpan udara masa lalu, mikroba purba, bahkan kemungkinan bakteri dan virus yang belum pernah dikenal manusia. Tahun 2014, dalam pengeboran di Danau Vostok, danau air tawar terbesar yang terkubur di bawah lapisan es sejauh 4 km, para ilmuwan menemukan jejak DNA mikroorganisme yang tidak cocok dengan spesies manapun yang dikenal. Beberapa menyebutnya kontaminasi, tapi sebagian ilmuwan lain menyebut ini sebagai kemungkinan dunia kehidupan tersembunyi. Dan jika kita mulai membongkar lebih dalam, siapa tahu apa yang akan kita temukan? Makhluk baru, sejarah kehidupan lain, atau mungkin sesuatu yang tidak pernah ingin kita bangkitkan. Kehidupan di pangkalan penelitian seperti McMurdo Station, AS, Vostok Station, Rusia, Concordia, kerjasama Italia-Perancis, atau Dom Fuji, Jepang, bukan sekadar aktivitas ilmiah, tetapi juga eksperimen sosial. Setiap stasiun ibarat pulau kecil manusia di lautan es, terisolasi, dan bergantung total pada logistik tahunan. Mereka membawa serta makanan beku, alat laboratorium, bahan bakar, dan bahkan udara cadangan. Tapi satu hal yang paling sulit dikemas adalah kesehatan mental. Setiap penghuni hanya memiliki satu pintu keluar, ruang putih tak berujung yang suhu udaranya bisa menusuk hingga -80 derajat C. Di luar, kesalahan kecil bisa berujung kematian. Di dalam, kejenuhan bisa menjadi bom waktu. Lingkaran psikologis, dari antusias ke alienasi. Para peneliti yang tinggal di Antartika melewati siklus psikologis khas. Fase euforia, 1-4 minggu. Masa awal yang dipenuhi rasa kagum, semangat kerja tinggi, dan kesan romantis tentang petualangan sains. Fase adaptasi, 5-8 minggu. Kesadaran akan isolasi mulai muncul. Beberapa mulai mengalami insomnia ringan,
kehilangan selera makan, dan gangguan mood ringan. Fase krisis 2-4 bulan. Puncak tekanan mental, perasaan terjebak, ketegangan interpersonal, dan depresi bisa muncul. Inilah masa paling rentan terhadap konflik dan breakdown psikologis. Fase penerimaan atau penolakan. Mereka yang bertahan akan membangun rutinitas baru dan menemukan ritme kutub. Mereka yang tidak akan menunggu waktu evakuasi psikologis yang tidak selalu mungkin. Penelitian NASA bahkan menggunakan Concordia Station sebagai simulasi psikologis untuk misi Mars, karena kondisinya sangat mirip dengan perjalanan antariksa, jauh, terbatas, dan tidak bisa kabur. Untuk menjaga kesehatan mental, stasiun-stasiun riset biasanya dilengkapi ruang rekreasi, perpustakaan mini, dan koleksi film klasik. McMurdo Station bahkan memiliki bar, gym, dan festival film tahunan berjudul The 48 Hour Antarctic Film Festival, di mana tiap tim membuat film dari nol dalam 2 hari. Makanan menjadi hiburan utama. Bayangkan betapa berharganya roti segar atau daging yang tidak beku. Beberapa pangkalan memiliki chef khusus, yang lain bergilir memasak sendiri. Menu terbaik disajikan saat Natal dan Tahun Baru, waktu di mana semua perbedaan nasional dikesampingkan, diganti dengan perayaan kecil di Kutub Selatan. Di lingkungan ekstrim, persahabatan bisa sangat dalam dan konflik bisa sangat meledak. Dalam studi tentang dinamika tim di Antartika, ditemukan bahwa kekosongan sosial, bukan sekadar kesendirian, adalah tantangan utama. Tak ada wajah baru, tak ada suara lain, tak ada variasi dalam interaksi. Konflik interpersonal sering dimulai dari hal sepele, musik terlalu keras, tisu kamar mandi yang boros, ketidaksukaan terhadap logat bicara seseorang. Tapi semua bisa membesar karena ketegangan bawah sadar yang terus-menerus menumpuk. Salah satu tantangan terbesar adalah ritme sirkadian. Di musim panas, matahari tidak pernah tenggelam. Di musim dingin, langit tidak pernah cerah. Ini membuat banyak penghuni mengalami polar insomnia, yakni kesulitan tidur karena otak tidak tahu kapan harus beristirahat. Untuk mengatasi ini, banyak stasiun menggunakan lampu pengatur cahaya harian, semacam simulasi matahari buatan. Tapi tetap saja, tubuh dan jiwa manusia tidak sepenuhnya bisa ditipu. Ada yang menulis puisi gelap, ada yang melukis langit malam dari ingatan, dan ada yang hanya duduk berjam-jam sambil memandangi jam yang tidak berubah. Di balik semua itu, sains tetap berjalan. Para peneliti mengumpulkan data tentang lubang ozon di atas kutub, pergerakan gletser sebagai indikator perubahan iklim, partikel neutrino dari luar angkasa yang menembus es melalui ICCB Neutrino Observatory, dan penelitian tentang mikroorganisme ekstremofil yang mungkin membuka pintu untuk mencari kehidupan di planet lain. Namun, sains di sini tidak pernah steril. Ia selalu disertai oleh derak pintu logam, suara radio darurat, dan kadang air mata yang jatuh diam-diam di malam kutub. Banyak yang datang ke Antartika dengan semangat ilmiah atau impian petualangan, tapi pulang dengan jiwa yang berubah selamanya. Beberapa menjadi pencandu kesunyian, beberapa justru mengalami trauma sosial dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa nyaman kembali di tengah keramaian kota. Ada yang kembali setiap tahun, menganggap benua putih itu sebagai satu-satunya tempat di mana mereka merasa paling jujur dengan diri sendiri. Bagi mereka, dunia luar terlalu bising, terlalu palsu. Antartika, meski keras dan mematikan, jujur dan sunyi. Benua tanpa suara, tapi tak pernah sepi. Di peta dunia modern, Antartika tampak seperti noda putih di ujung bawah layar, diam, bersih, dan tampaknya tak penting. Tapi semakin kita menatapnya, semakin kita sadari, ia bukan sekadar benua. Ia adalah cermin dari kerakusan, cermin dari ambisi, cermin dari ketakutan terdalam umat manusia, ketakutan akan kekosongan, ketidakpastian, dan keterasingan total. Di Antartika, tak ada pasar yang bising, tak ada lalu lintas, tak ada kerumunan. Tapi di antara semburan angin kencang dan derak gletser,
terdengar bisikan-bisikan kuno. Bisikan dari zaman ketika manusia belum mengenal peta, belum mengenal batas negara, belum mengenal perlombaan geopolitik. Benua ini, yang tak pernah memiliki kerajaan, tak pernah menjadi koloni, dan tak pernah membangun kota permanen, justru menjadi medan pertarungan paling sunyi dan paling dingin dalam sejarah modern. Ironisnya, manusia tidak bisa tinggal lama di Antartika. Namun, semua negara besar ingin meninggalkan jejak di sana. Tidak ada yang benar-benar bisa memilikinya, tapi semua ingin memagarinya. Tidak ada yang bisa membangun tembok, tapi semua membawa bendera. Karena dalam dunia yang semakin sempit dan penuh sesak, bahkan kehampaan menjadi rebutan. Para politisi menyebutnya kerjasama ilmiah, padahal banyak yang menyembunyikan mata-mata. Para ilmuwan menyebutnya penelitian iklim, padahal laporan mereka disimpan rapat oleh pemerintah. Dan para tentara menyebutnya keamanan logistik, padahal yang mereka jaga adalah klaim diam-diam atas masa depan. Antartika bukan hanya benua fisik, ia juga ruang dalam pikiran manusia, sebuah ruang di mana kita menguji peradaban, kerapuhan, dan keyakinan. Bagi penjelajah seperti Amundsen, ia adalah mahkota kejayaan. Bagi ilmuwan, ia adalah laboratorium terakhir. Bagi penyair, ia adalah kesendirian abadi. Bagi geopolitik, ia adalah wilayah kosong yang terlalu strategis untuk dibiarkan sunyi. Dan bagi sebagian orang, Antartika adalah pengingat bahwa manusia, betapapun hebatnya teknologi, tetap kecil di hadapan alam. Dalam setiap kepingan es yang mencair, terdapat cerita dari ribuan tahun lalu. Es Antartika bukan hanya bekuan air, ia adalah arsip kehidupan, menyimpan udara dari zaman mamut dan mikroorganisme dari masa yang bahkan belum masuk dalam buku sejarah. Ketika kita bor dan meneliti lapisan demi lapisan, kita tak hanya membaca masa lalu, kita juga menebak masa depan. Karena jika es itu runtuh, laut akan naik. Jika laut naik, pulau akan tenggelam. Dan jika kita terus menutup mata, maka yang akan lenyap bukan hanya garis pantai, tapi juga harga diri manusia yang pernah menyebut dirinya makhluk cerdas. Tidak semua yang hilang dari Antartika tercatat dalam laporan resmi. Banyak nyawa hilang diam-diam. Banyak cerita berakhir di tenda kecil tanpa saksi. Banyak konflik terjadi di bawah nama kerjasama internasional. Akan datang hari di mana Antartika tidak lagi seperti hari ini. Teknologi akan semakin masuk. Drone akan terbang di atas pegunungan es. Satelit akan memetakan tiap retakan. Dan mungkin, akan ada kota-kota kecil berdiri permanen di atas tanah beku itu. Pertanyaannya bukan, bisa atau tidak, tapi, seharusnya atau tidak. Apakah kita ingin mengulang kesalahan lama? Apakah kita ingin menjadikan Antartika seperti Amazon, dirambah, dibakar, lalu disesali? Atau akankah kita, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, belajar untuk tidak merusak sebelum semuanya terlambat? Ada sesuatu yang sangat manusiawi dan sangat tragis di sini. Bahwa bahkan di tempat yang tidak punya penduduk, kita tetap bisa menciptakan luka. Benua ini tidak pernah menyerang siapapun, tapi manusia terus datang, mengebor, menanam bendera, dan kadang menyimpan senjata. Untuk apa? Untuk berjaga kalau suatu saat nanti, kehampaan ini berubah menjadi tambang emas. Dalam era penuh kebisingan, Antartika adalah satu-satunya tempat yang masih bisa memeluk kesunyian. Ia tidak meminta apapun, tidak menuntut penghormatan, tapi jika kita dengarkan dengan hati yang hening, mungkin ia sedang memberi kita pelajaran. Bahwa tidak semua ruang harus diisi, tidak semua tempat harus dimiliki, dan tidak semua potensi harus dieksploitasi. Mungkin, justru karena tidak ada yang tinggal di sana, Antartika bisa menyelamatkan kita semua. Di dunia yang terus memanas oleh ambisi, ada satu tempat yang tetap dingin agar kita tetap bisa berpikir jernih. Antartika bukan milik siapapun, tapi masa depan semua orang. Pertanyaannya bukan siapa yang menaklukkan es, tapi siapa yang masih bisa belajar darinya.
Suka dengan konten sejarah tersembunyi, konflik dunia, dan sisi gelap bumi yang tak pernah kamu lihat di buku pelajaran? Subscribe, nyalakan lonceng, dan beri komentar agar algoritma tahu kamu peduli pada kebenaran yang sunyi. Konten baru tiap minggu, pengetahuan yang tak beku oleh zaman. Ketika dunia penuh keramaian, kami memilih bercerita dari tempat yang paling sunyi. GUD Vibes.